السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ربنا إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. اللهم آمين. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tema kita pada subuh yang mulia ini adalah seluruh ahli surga adalah raja. Ya, itu tema kita. Semua ahli surga adalah raja. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang beriman satu balasan yang besar atas keimanannya dan amal solehnya. Balasan yang besar itu di akhirat, bukan di dunia. Barang siapa yang mengingin balasan dari salatnya, puasanya, sedekahnya, barang siapa yang menginginkan balasan di dunia, maka Allah akan berikan balasan di dunia. Dan barang siapa yang menginginkan dari sedekahnya, dari salatnya, puasanya, tilawah Qur'annya, balasan akhirat, maka Allah akan memberikan balasan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuridud dunya nu'tihi minha, wa may yuridul akhirah nu'tihi minha." Barang siapa yang ingin dunia, kita kasih. Dan barang siapa yang ingin balasan akhirat, maka kita kasih. Jadi ternyata orang yang melakukan kebaikan itu tidak semuanya berharap balasan akhirat. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang ingin balasan dunia, kita kasih. Jadi tidak semua bapak-bapak dan ibu-ibu yang bersedekah ingin balasan akhirat. Tidak semua yang berpuasa dan salat dan tilawah dan hadir majelis ta'lim, hadir salat berjamaah, ingin dibalas di akhirat. Tidak semua yang berdakwah ingin dibalas di akhirat. Ada di antara mereka yang ingin dibalas di dunia. Mungkin yang zakat juga sama, yang haji juga sama, yang umrah juga sama. Tidak semua mereka menginginkan balasan akhirat. Apalagi yang bersedekah.
sedekah biar Allah ganti dengan berlipat ganda. Betul, Allah menjanjikan harta yang disedekahkan akan berkembang. Itu janji Allah. Tetapi sebaiknya bukan itu yang kita harapkan semata-mata. Sedekah itu akan menjadi naungan di padang mahsyar, menjadi penaung bagi mereka yang bersedekah. Itu yang kita lebih butuhkan daripada balasan di dunia. Nah, kenapa orang-orang ini mengharapkan balasan dunia? Karena dunia itu terlihat, Pak, terlihat. Dan balasan dunia itu disebut balasan yang cepat. Allah berfirman, "Inna haula'i yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna al-akhirah." Balasan dunia itu cepat, mereka suka yang cepat. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah. Kalian suka sekali dibalas dengan cepat di dunia. Wa yadharuna al-akhirah. Kebanyakan orang itu mengakhirkan atau tidak mengharapkan balasan akhirat. Sebab balasan akhirat pertama tidak terlihat sekarang. Yang kedua nanti belakangan. Makanya kita ini naudzubillah min dzalik, di antara kelemahan kita sebagai muslim yang beribadah masih tercampur antara harapan balasan dunia dan harapan balasan akhirat. Masih tercampur, Pak, dan ini tidak mudah untuk memurnikan harapan akhirat, itu tidak mudah. Ini perlu latihan, perlu ilmu, perlu kebersamaan, perlu perbaiki niat dan seterusnya. Perlu pertolongan dari Allah Azza wa Jalla agar niat itu murni ingin mendapatkan kebaikan di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadi ada dua manusia itu dalam melakukan kebaikan, bahkan dalam jihad sekalipun, jihad, karena ayat yang tadi konteksnya konteks jihad. Ada yang menginginkan pahala akhirat dalam jihad, ada yang menginginkan balasan dunia dalam jihad. Dalam jihad balasan dunianya apa, Pak? Orang jihad dia dapat keuntungan dunia. Apa keuntungan dunia orang yang berjihad? Dapat apa? Dapat harta rampasan. Harta rampasan. Ini sangat tipis, Pak. Sulit sekali menjaga hati antara berjihad dengan mengharapkan harta rampasan. Berdakwah dengan mengharapkan harta rampasan. Itu sulit sekali. Ya. Jadi tidak mudah menjaga hati, itu tidak mudah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita, memaafkan semua kekhilafan kita. Nah, bagaimana supaya kita ini berharap akhirat? Bagaimana supaya kita ini berharap akhirat? Supaya kita berharap akhirat adalah tentu banyak berdoa. Yang pertama itu sudah pasti, doa selalu nomor satu. Ya, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, yaitu la taj'alid dunya akbar hammina, begitu. Ya Allah, jangan jadikan dunia sebagai tujuan terbesar kami, menjadi pokok tujuan kami. Jadi berdoa supaya dunia ini tidak jadi tujuan utama. Kemudian yang kedua, untuk supaya kita itu berharap akhirat, kita perlu memahami nikmat akhirat. Perlu memahami nikmat akhirat. Nikmat akhirat yang disiapkan oleh Allah bagi seorang muslim namanya apa? Surga. Kita perlu memahamkan diri kita sendiri tentang kesempurnaan nikmat bahagiaan di surga.
Apabila kita telah memahami kenikmatan di surga yang Allah janjikan, maka kita akan mengerti bahwa dunia ini adalah kecil dan tidak ada apa-apanya. Di saat itu, maka kita bisa mampu untuk mengharapkan akhirat, untuk mengharapkan balasan berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau anak tanya nih, bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, pengetahuan kita tentang nikmat surga, jawabannya apa? Kalau saya tanya bapak, nikmat surga, ibu nikmat surga, sebutkan nikmat surga. Nikmat surga itu bisa surganya, kenikmatannya bisa nikmat penduduknya, ahli surganya, orangnya. Coba silakan, mau nikmat surganya saja atau orangnya nanti bagaimana? Bisa nyebutin Pak? Bisa nyebutin berapa? Apa kenikmatan surga? Silakan. Hah? Apa kenikmatan di surga? Banyak ya? Apa? Contohnya apa? Bidadari. Seorang akan diberikan oleh Allah istri, yaitu makhluk surga, yaitu bidadari. Terus apa lagi Pak? Yang pertama bidadari pula, ya, alhamdulillah. Apa lagi? Nikmat surga. Banyak, saya yakin bapak-bapak mengumpulkan banyak angka kalau ditanya tentang nikmat surga. Banyak sekali. Dari surganya sendiri, itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang surga itu. Bahwa di dalamnya ada sungai yang mengalir. Dan sungai itu bukan sungai air, tetapi sungai itu adalah sungai, bukan hanya air yang jernih, tapi sungai susu. Yang namanya susu itu diambil dari apa? Susu itu diperah kalau di dunia, diperah dari hewan. Sedangkan di surga susu itu berada langsung di aliran sungai. Artinya Allah menciptakannya tanpa proses dari hewan ternak yang kita ternak. Dan umumnya susu itu apabila dia diletakkan di luar dalam jangkau yang panjang, dia akan rusak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala punya kuasa membuat satu sungai yang itu abadi bersama surga itu terus, dan sungai itu berisi susu yang tidak akan pernah rusak. Kemudian ada apa lagi? Sungai susu. Kemudian sungai madu. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, madu itu di dunia sunnatullah, ketetapan Allah, diproduksi dari lebah, seperti yang Bapak tahu. Sedangkan Allah Azza wa Jalla di surga menciptakan madu tanpa dari lebah. Langsung Allah ciptakan, dan madu tersebut dibentuk oleh Allah dalam bentuk sungai. Bagaimana sungai madu? Mengalir gak tuh? Mengalir gak sungai madu? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi ada sungai madu, ada sungai susu, kemudian ada sungai khamr. Banyak orang yang bertanya khamr. Apa itu khamr? Khamr itu adalah minuman yang dibuat dari buah yang dari kurma, aslinya kurma atau dari anggur yang difermentasi. Di dunia seperti itu cara buatnya, dan mungkin berkembang buah-buahnya, wallahu alam. Khamr yang di dunia ini memabukkan dan haram. Sedangkan khamr yang di surga adalah khamr yang tidak memabukkan, khamr yang nikmat, khamr yang tidak memabukkan. Dan itu minuman ahli surga.
Kemudian ahli surga diberikan oleh Allah rumah yang besar, dan juga diberikan oleh Allah istana yang besar dan tenda yang besar. Dan jika kita lihat tembok-temboknya itu terbuat dari, ada dua ya, ada yang terbuat dari bahan perak dan ada yang terbuat dari bahan emas. Cawan-cawannya terbuat dari, ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak. Bapak bayangkan betapa besar keagungan Allah Azza wa Jalla ditunjukkan di surga itu. Dan masih banyak lagi kenikmatan-kenikmatan yang disebut di dalam Al-Quran tentang surga itu. Sangat lengkap. Al-Quran menceritakan, Allah menceritakan seperti inilah nikmat yang akan kamu peroleh nanti. Kamu akan dapat makanan yang kamu sangat senangkan. Kamu akan dapat minuman yang kamu sangat senangkan. Bahkan setiap ahli surga akan dipakaikan perhiasan, baik laki atau perempuan. Perhiasan itu terbuat dari perak dan terbuat dari emas. Dan setiap ahli surga punya kebun yang besar, punya istana yang besar. Kebunnya kebun kurma, disebut dalam hadis Nakhlah, kebun kurma. Dan kata Nabi SAW, saqu syajaratil jannah min dhahab, bahwa batang dari kebun kurma atau batang dari pohon kurma itu adalah diciptakan oleh Allah dari emas batangnya. Ya. Kejelasan tentang surga di benak kita itu penting sekali, supaya kita bisa membandingkannya dengan nikmat yang ada di dunia. Ini berbicara nikmat surganya, belum berbicara manusianya. Bagaimana keadaan ahli surganya? Dia terus muda, tidak akan tua. Dia terus sehat, tidak akan sakit. Dia tidak akan meludah. Dia tidak akan mengeluarkan ingus. Tidak ada cairan apapun yang keluar yang buruk dari dalam tubuh kita. Dan dia tidak akan mengeluarkan keringat kecuali mengeluarkan wangi-wangian dari tubuhnya. Dia tidak akan pernah berkata kotor. Dia tidak akan pernah berkata kotor. Tidak akan pernah ada kalimat kotor keluar dari ahli surga. La laghun fiha wala ta'thim. Tidak ada kata kotor, tidak ada kata dosa. yakni penduduknya mulia, nikmatnya mulia. Tapi ada kehebatan yang cukup menarik di surga. Informasi yang juga kita dapat dari Al-Quran, yaitu bahwa semua yang masuk surga itu akan menjadi seorang raja. Tidak ada rakyat jelata di surga. Tidak ada pimpinan di surga. Tidak ada budak di surga. Tidak ada bos di surga. Tidak ada pegawai di surga. Jangan-jangan yang bos di dunia derajatnya lebih rendah daripada pembantunya yang di dunia. Pembantunya lebih tinggi, bosnya lebih rendah. Jangan-jangan gurunya lebih rendah, muridnya lebih tinggi. Subhanallah. Derajatnya beda, tapi semuanya adalah raja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira." Wa idza ra'aita, ahli surga, wahai ahli surga, jika engkau melihat surga itu, ra'aita na'ima, kamu akan melihat nikmat yang besar, wa mulkan, yaitu kerajaan yang besar. Mulkan kabira, kerajaan yang besar. Yang mengatakan besar adalah Allah. Sesuatu dianggap besar sesuai yang mengatakannya. Besar bagi seorang yang kaya raya seperti ini. Besar bagi seorang yang miskin seperti ini. Besar bagi seorang yang memiliki kedudukan seperti ini, besar. Besar bagi orang yang tidak punya kedudukan seperti ini. Besar surga yang menyebutnya Allah yang maha besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mulka kabira, kerajaan yang besar.
Dalam bacaan lain riwayat wa malikan, tapi ini riwayat yang syadzah yang tidak dipakai dalam salat, tapi ada dalam tafsir wa malikan kabira, bahwa setiap orang akan menjadi seorang raja yang besar di surga sana. Jadi bapak-bapak enggak usah pesimis, Pak. Insya Allah, jika Allah masukkan ke dalam surga, maka bapak-bapak akan menjadi raja semua. Menjadi raja. Dan yang namanya raja kaum muslimin, pasti ada pelayannya. Betul? Tidak mungkin raja itu tidak ada yang melayani. Raja itu dilayani, full dilayani. Bahkan lebih baik daripada raja-raja yang di dunia. Jauh berlipat ganda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yatufu 'alaihim wildan mukhalladun." Dan wildan, pelayan-pelayan itu akan mengelilingi dia, mengelilingi siang dan malam, tidak ada malam, mengelilingi terus karena tidak ada malam, tidak ada tidur. Kita hidup di waktu duha. Muttaqiina fiha 'alal ara'ik la yarawna fiha syamsa wala zamharira. Kita tidak akan kena sinar panas matahari yang menyengat, kita hanya waktu duha. Ya, dan kita terus bangun, tidak akan pernah tidur, terus kuat, tidak akan pernah letih, tidak perlu istirahat. Saat itu wa yatufu 'alaihim wildan, pelayan-pelayan itu terus mengelilingi kita. Mukhalladun, dan wildan itu mukhalladun, yaitu kekal terus menjadi pegawai dan pembantu kita, pelayan kita. Dia tidak akan pensiun dari membantu kita. Ya, dia tidak akan menua dari membantu kita. Dia tidak akan marah, kecewa sehingga dia berhenti dari melayani kita. Dia akan terus melayani kita. Mukhalladun. Wa idza ra'aita thamma ra'aita wa idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Kalau kamu lihat mereka, para pembantu dan pelayan kalian di surga, wahai raja, antum. Kata Allah, hasibtahum lu'lu'a. Saking beningnya itu badannya, ciptaan Allah, ini organnya, saking beningnya, hasibtahum lu'lu'a. Kalian mengira dia itu adalah mutiara yang indah. Nih, kayak gini nih. Masya Allah. Saking indahnya penciptaan Allah terhadap makhluk di surga itu. Wildan bukan makhluk dunia, makhluk akhir. Wildan itu pelayan. Makhluk surga yang Allah ciptakan di surga. Belum lagi hurun 'ain tadi, seorang bidadari, lam yatmishunna insu wala jan, belum pernah disentuh sedikit pun. Dan bidadari itu juga seperti ka'annahunna lu'lu. Apa ini namanya? Permata. Saking beningnya. Kalian, mata kalian melihat seperti permata yang begitu indah. Terus kata Allah, hasibtahum lu'lu'a manthura. Manthura yakni yang bertebaran. Kata manthura, bertebaran, menunjukkan banyak sekali yang akan melayani Bapak dan Ibu sekalian. Pelayannya banyak. Bukan satu bolak-balik, bukan dua bolak-balik, tapi dikelilingi pelayan-pelayan yang terus menerus. Dan satu orang ahli surga itu disebutkan dalam hadis, itu memiliki kekuatan bagaikan 100 makhluk di bumi ini. Punya kekuatan makan 100, punya kekuatan berhubungan dengan istrinya 100. Jadi perlu pelayan banyak, Pak. Bapak aja yang punya kekuatan 1 ini perlu pelayan 1A, 1B, 3. Banyak pelayannya. Kita kekuatan serendah ini. Bagaimana dengan kekuatan 100 kali lipat dari kekuatan sekarang? Maka pelayannya banyak. Saking banyaknya manthura, seolah-olah seperti berlian yang bertebaran. Saking banyaknya. Inilah raja kaum muslimin. Inilah raja yang sesungguhnya. Dilayani dengan pelayan yang indah. Dilayani dengan pelayan yang banyak mengelilinginya. Dan pelayan ini qaddaruha taqdira. Wa yusqawna fiha ka'sa wa yutafu alaihim bi'aniyah. Pelayan ini mereka membawa cawan-cawan min fiddah, dari permata, ada yang dari emas, membawa cawan. Mereka menuangkan airnya, ya. Wa akwabin kanat qawarira, ada gelas-gelas dari kaca campuran dengan perak. Ya, qawarira min fiddah
kaca campur perak. Qaddaruha taqdira. Dia apabila dia nuang, kaum muslimin, dia nuang sesuai dengan kebutuhan perut kita. Dia tidak akan pernah nuang sebelum perut kita mau, dan dia tidak akan pernah nuang berlebih dari perut kita. Dia tidak akan pernah menuang yang tidak kita sukai. Dia akan menuang yang kita sukai. Qaddaruha taqdira. Dia sudah tahu kadarnya, mana dan apa yang dibutuhkan oleh tuannya. Bapak yang bisa nggak pelayan raja begitu? Bisa nggak? Mustahil. Yakni surga, Bapak semua akan menjadi raja pada akhirnya jika beriman dan berislam. Wahullu, bahkan wahullu atau yuhallaun, kita dipakaikan, bukan hanya pakai sendiri Pak, emas, wallahu alam posisinya di mana, yang jelas dipakaikan perhiasan emas atau perhiasan perak, dipakaikan, subhanallah, wahullu asawira min zahab atau min fiddah. Kita dipakaikan perhiasan, ada perhiasan surga, perhiasan perak, ada perhiasan emas. Dipakaikan. Jangan mengira pakai sendiri, dipakaikan. Wallahu a'lam bagaimana? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah, baik, Anda baca yang terakhir masuk surga. Ini hadis panjang sekali. Ada orang yang terakhir masuk surga, disuruh oleh Allah, masuklah surga. Tapi ketika ingin masuk surga, matanya dibuat oleh Allah bagaikan penduduk surga penuh. Matanya dibuat seperti itu oleh Allah. Terlihat surga penuh. Kemudian dia mengatakan, ya Rabbi innaha mal'ah. Penuh. Kata Allah, masuklah lagi. Ini yang terakhir masuk surga. Majulah lagi. Kemudian pas dilihat, ya Allah penuh. Kata Allah, maju lagi. Maju lagi. Kemudian dia bilang, penuh ya Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, karena penuh, ya, ini terlihat saja penuh Pak, sebenarnya nggak penuh. Cuman karena di benak dia dilihat penuh oleh Allah, diperlihatkan penuh, maka Allah menawarkan tempat yang disebut oleh Allah seperti ini. Idhab fadkhul jannah. Masuk. Di dalam masih ada tempat, masuk. Wa inna laka asyra amthalid dunya. Kamu akan mendapatkan di dalam adat tempat di mana di dalam tempat itu kamu akan mendapatkan kerajaan 10 kali lipat raja di dunia. 10 kali lipat. Mungkin Bapak-bapak, apaan sih 10 kali lipat? Coba gini Pak, coba gini, coba. Ini kita tinggal di mana namanya nih? Di bumi. Ini namanya apa? Bumi ini Pak ya. Surga itu kata Allah arduhas samawat. Luasnya surga itu seluas langit wal ard. Langit 7 itu luasnya seperti itu. Dan bumi ini masuk kecil bumi ini. Ini bumi ini kan kecil Pak, kecil. Sekarang kita di bumi nih. Ini bumi kalau ditempelkan ke langit, berapa besarnya bumi Pak? Berapa besarnya? Berapa besarnya? Sekecil apa? Kecil sekali kalau tempel ke langit. Surga itu luasnya sebesar 7 lapis langit. Ini langit yang pertama aja nggak bisa kita hitung Pak. Jadi surga itu di atas sana, di balik. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan 10 kali lipat kelereng kehidupan dunia, itu nggak ada nilainya di depan surga itu. Nggak ada nilainya. Kata Nabi dalam hadis tentang sholat gerhana, bahwa satu tangkai anggur surga jika turun ke bumi, selesai sampai kiamat nggak ada kekurangan makanan. Satu tangkai saja. Karena bumi itu kecil sekali, titik yang tidak ada nilainya di balik langit. Di sananya, di atas itu baru adalah kehidupan surga yang besar, wa mulkan kabir. Jadi seorang yang muslim merindukan tentang surga, merindukan tentang Allah. Man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ah. Barang siapa yang cinta bertemu dengan Allah di akhirat, Allah cinta kepadanya. Tapi sayang sekali banyak kita bal yarkunu ilal ard, banyakkan kita lebih cenderung ke bumi sebab bumi ini nampak dan terlihat. Padahal keindahan bumi ini dalam hadis bagaikan satu tetes air jika jarum dimasukkan ke dalam lautan. Ini tidak bisa dilihat kecuali dengan mata hati dan keimanan. Apa yang saya sampaikan tidak akan bisa terlihat kecuali dengan mata hati, karena dia tidak terlihat dengan mata kepala sendiri.
Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan keyakinan terhadap kita tentang kemuliaan surga. Semoga Allah jadikan hati kita lebih cenderung kepada akhirat daripada dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dalam iman dan Islam sampai Allah matikan dalam iman. Allah matikan dalam kebaikan di waktu yang baik, cara yang baik. Allah muliakan kematian kita, dijauhkan dari kehinaan di dunia dan kehinaan di akhirat. Wala tukhzina yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Selamat beramal saleh, selamat mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.